Kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Melki Lakalina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Desi. Selamat. Dan seluruh pemirsa RRI. Salam sehat, ini salam dari Jakarta ya? Iya, salam sahabat semua. 3 bupati tadi sudah live di RRI menyatakan kesiapannya menerima bola panas. Kita istilahkan seperti itu, yang seharus diterima ya, tidak ada pilihan untuk menolak, tetapi harus mempersiapkan diri untuk menerima itu semua. Dan 3 bupati menyatakan siap walaupun dengan kekurangan di berbagai sisi ya. Saya membaca nih Bang, ada ungkapan Abang yang mengatakan bahwa seharusnya pemerintah ini mengedukasi bahaya mudik kepada masyarakat dan menghindari perdebatan boleh atau tidaknya mudik untuk masyarakat. Benar begitu ya? Ya, jadi orang ini kan pasti akan bergerak dengan berbagai motivasi. Sejatinya kalau tidak ada urusan pasti orang mau dalam rumah. Nah, tapi kan karena setiap orang itu punya kondisi tertentu, alasan-alasan yang sangat pribadi, kemanusiaan, dan seterusnya, harusnya dalam posisi orang tersebut ada di mana saja, prinsipnya melakukan yang namanya pencegahan penularan penyakit dan pola hidup sehat. Jadi mau dia ada di Jakarta lah, mau ada di Ende lah, mau ada di Kupang, di Amerika Serikat, di Australia, intinya prinsip-prinsip itu harusnya mereka pahami dan bisa mereka lakukan. Jadi orang mau mudik tidak mudik itu tergantung dari bagaimana mereka melakukan prinsip-prinsip dasar ini. Oke. Sifat karena kalau sedang pandemi ini orang sekeliling kita kiri kanan juga itu harus kita asumsikan juga bisa membawa. Jadi setiap kita itu adalah orang dalam pengawasan sebenarnya. Ya, Bang, kalau misalnya sifatnya himbauan seperti ini cocok diterapkan untuk situasi darurat seperti sekarang ini, Bang. Apa tidak sebaiknya ada aturan atau larangan saja sekalian ya? Ya, kalau itu kan tentu dia harus mempunyai suatu skala kebijakan tertentu ya. Misalnya kita bicara aturan main urusan penanggulangan ini kan undang-undangnya ada 4 ya. Undang-undang wabah 84, undang-undang kesehatan, undang-undang penanganan bencana, dan terakhir itu undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kemudian sekarang sudah diberikan oleh Presiden yang namanya Kepres tentang bahwa kita akan berposisi kedaruratan ya, daruratan kesehatan masyarakat terkait COVID-19. Terjemahan lebih lanjut sudah buat namanya PP Peraturan Pemerintah nomor 1 tentang untuk menjaga sistem ekonomi, sistem keuangan kita. Lalu juga dibuat PP 21 terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, inilah yang menjadi putusan politik negara ini, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang artinya kita ingin menyelesaikan masalah kesehatan, sekaligus juga karena masalah kesehatan ini punya dampak di bidang sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dibentuk juga yang namanya penanganan di aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Menteri Kesehatan sudah juga membuat Permenkes yang namanya juga terkait dengan pembatasan sosial berskala besar ini. Ada aturan-aturan, ada syarat, ada juga berbagai hal yang harus dipersiapkan oleh daerah ketika melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ada 2 daerah yang sudah mengajukan, Fakfak, Papua Barat, dan DKI Jakarta. Informasi yang saya terima, mereka disuruh melengkapi syarat-syarat yang harus mereka siapkan dalam rangka mengajukan kebijakan ini bisa berlaku di daerahnya. Misalnya ya, harus diberitahu betul bagaimana penyakit di daerah tersebut terkait COVID-19 ya. Bagaimana sebarannya,
bagaimana cerita epidemiologis di situ, bagaimana persiapan logistik untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kemudian bagaimana aspek-aspek ekonominya, keamanannya, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya peraturan ini memungkinkan kita di satu sisi penanganan COVID-19-nya jalan, tapi juga aspek-aspek lain jangan juga kemudian berhenti. Oke. Jadi kita tidak ada dampak-dampaknya seperti apa. Sehingga sebenarnya daerah-daerah kita di NTT ini, sekali lagi, prinsip dasarnya dijalankan, soal nanti bagaimana kondisi lapangan itu disesuaikan, yang penting prinsip-prinsipnya akan hilang. Itu aja. Oke. Jadi kalau misalnya ini kan sudah ada aturan yang harus diterima oleh pemerintah kabupaten, yang terdekat yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, saran dari Bang Melki ini apa untuk tetap bisa mencegah persebaran itu ya, agar tidak meluas? Jadi kalau pemerintah kita ini masih lebih capek ya, ya mereka jangan juga menunggu sampai ada kejadian baru nanti mereka bergerak, itu pasti energinya jauh lebih besar. Nah, saat ini itu data by name, by address ya, tentang siapa saja yang masuk di daerahnya 14 hari sampai 1 bulan terakhir itu harus ada datanya dia. Jadi data tentang penduduk yang masuk wilayah ND, Sika, Floating dan seterusnya itu dalam 14 hari terakhir maupun sampai 1 bulan terakhir itu dia harus punya data. Nah, minimal kita bisa 14 hari terakhir. Itu yang datang dari daerah luar itu, terutama zona merah, namanya siapa, alamatnya di mana, dia tinggal bersama siapa, siapa yang kontrol dan melaporkan kondisi dia tiap hari. Di situ aparat siapa yang mengawasi dia, RT, RW, polisi, Babinsa, atau tenaga kesehatan siapa yang mendapatkan report orang ini setiap hari. Tidak boleh miss satu hari pun ya. Data ini harus dimiliki tiap hari. Jadi di setiap, kalau kita bicara RT RW itu, tiap hari itu RT RW punya data harian bagaimana kondisi warga yang datang di daerahnya. Termasuk juga warganya. Dia bisa ngecek tuh tiap hari tuh. Ada nggak data warga saya, baik yang datang baru ataupun warga saya sudah tinggal lama itu, ada gejala-gejala klinis seperti COVID-19. Data RT RW ini naik ke tingkat desa kelurahan. Desa kelurahan juga punya data harian, apakah ada warga dia, baik yang datang baru ataupun warga lama yang ada gejala klinis dulu. Kemudian desa kelurahan juga lapor ke kecamatan, kecamatan lapor kepada bupati. Kalau data ini kita miliki sebenarnya, orang mau datang keluar dari daerah lain pun juga kita masih bisa kontrol. Termasuk juga kita bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya yakin setiap daerah itu, RT ataupun di kampung-kampung itu, pasti ada rumah yang itu relatif kosong. Pasti setiap RT itu pasti ada aja tuh. Nah, itu bisa dipakai untuk isolasi mandiri. Jadi kalau kita ada orang yang beberapa yang datang dari luar itu, tidak perlu kita kemudian tolak dia. Kita masukkan aja ke rumah itu selama 14 hari, ya dia dikontrol. Jadi jangan sampai urusan COVID-19 ini kita saking terlalu panik, menghilangkan nasionalitas kita, kemanusiaan kita. Karena motif bergerak itu macam-macam. Orang juga kalau dia mau berpikir dirinya sendiri, dia di rumah aja kan. Tapi orang kan bergerak kan karena alasan-alasan juga yang masuk akal. Sehingga saya sedih itu dengar kejadian yang kayak di Maumere ya. Ada yang orang itu katung-katung tidak bisa mendapatkan tempat tinggal. Itu tuh nggak boleh terjadi. Orang yang sudah positif COVID aja, ya jangan, ini kan masih baru dalam pengawasan, masih baru PDP misalnya. Orang sudah positif COVID, ada tuh yang nggak usah kita takut. Dia positif COVID juga itu taruh aja dari ruang isolasi mandiri. Kalau dia positif, dia gejalanya ringan atau sedang, ya taruh aja dia di ruang isolasi mandiri dalam satu rumah, dikasih makan minum dia dikasih dari luar,
pakai dengan alat pelindung diri tertentu. Kalau dia ringan atau sedang itu nggak usah kita khawatir juga berlebihan. Kalau dia sakit berat, baru kita bawa ke rumah sakit. Oke. Jadi maksudnya kita nih khawatir tentang penyakit ini juga jangan berlebihan juga. Akhirnya Kita menimbulkan edukasi penyakit itu kalau yang lain. diberikan. Karena ini kita ini sakit ini bukan cuma COVID loh. Ini gara-gara COVID ini sekarang orang sakit DBD kurang diperhatikan, orang sakit jantung kurang diperhatikan, stroke kurang diperhatikan, orang sakit demam berdarah, orang sakit TBC jadi korban semua. Ini karena kita khawatir berlebihan. Jadi akhirnya kasihan kita pun kehidupan ini menjadi tidak diatur dengan baik gitu loh. Jadi tetap diatur tapi dalam sebuah aturan memang yang benar, jangan saling kayak kejadian kemarin itu kita saling takut jadi kasihan orang. Oke, jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten itu sudah benar kalau mengikuti arahan pemerintah pusat tanpa dimodifikasi, apalagi cenderung menentang gitu Pak Melki ya? Pertama jangan ditentang dan menghadapi ini semua ini jangan panik, jangan khawatir berlebihan, edukasi rakyat. Libatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana ini diskusikan dengan baik dan secara teknis juga dilakukan melalui pola bersama. Ini bukan cuma urusan pemerintah. Jadi contoh kayak misalnya saya lihat di ND itu, kayak Ndawi 5. Itu sudah bagus sekali bantu pemerintah, bantu masyarakat. Demikian pula kayak di Kupang itu, ada namanya Fund COVID-19. Itu juga bantu sekali pemerintah NTT dan kabupaten lain. Intinya penyakit ini, penyakit yang harus diwaspadai, tapi bukan untuk membuat kita panik. Jadi kehidupan kita itu harus tetap berjalan, kesehatan lain itu di luar COVID-19 harus kita tetap urus dengan baik. Dan juga kehidupan yang lain itu tetap bisa berjalan dengan tata cara yang kita atur yang baik tanpa perlu panik dan khawatir. Iya. Jadi jangan sampai berdampak membuat ada banyak hal yang menjadi abnormal akhirnya ya. Iya, kan macam COVID-19 ini kayak macam sudah hantu baru yang membuat kita semua juga panik berlebihan dan akhirnya hal yang tidak perlu kita kerjakan gitu. Jadi lagi mereka ini sakit ya COVID-19 ini kalau ini event pun dia positif ya. Kalaupun dia positif juga tuh ada penanganannya. Dan tidak semua orang juga kalau kita atur dengan baik itu akan menularkan. Jadi semua ini ada ceritanya, ada penanganannya. Jangan kita bertani dengan keliru aja. Jangan diperdebatkan lagi ya untuk larangan himbauan untuk tidak pulang mudik dan lain-lain ini lebih baik kita menghabiskan energi untuk penanganan begitu? Ya artinya kalau setiap orang itu diedukasi, yang sudah terlanjur masuk itu, ya tentu harus diedukasi untuk bagaimana mereka isolasi mandiri. Dikontrol juga ya? Orang tuanya tadi itu harus diedukasi, RT RW juga kerja di Capella. Kemudian juga polisi tentara, teman-teman tenaga kesehatan juga dikasih keleluasan mereka untuk bergerak, dikasih alat pelindung diri juga untuk mereka bisa kerja. Kalau semuanya kerja sesuai aturan, disiplin, dan saling topang satu sama lain, ya kehidupan kita juga tidak kemudian macet sama sekali. Hanya berubah sedikit. Kita tetap kita urus ya, tapi juga kemudian jangan sampai juga kehidupannya juga berjalan gitu. Ada tata caranya ada itu namanya kerja dari rumah dan seterusnya. Ada beberapa kali saya baca ini juga pernyataan dari Bang Melki yang menyatakan bahwa sebaiknya memang orang yang mau pulang itu dites dulu kalau memang bisa ya. Ini juga salah satu opsi yang baik menurut Anda? Iya kan kalau nanti ada kata rapid test sudah jumlahnya makin banyak, tentu setiap orang yang pulang ini lebih baik dicek ketika mereka tiba. Ini sama dengan sekarang kita belum dapat maksimalkan adalah pekerja migran ya. Saya tahu mereka masih ketat di beberapa daerah, tapi nanti mereka juga pasti akan masuk ke NTT. Sekali lagi jangan ditolak. Mereka tiba itu diatur dengan baik, diisolasi. Terserah pemerintah mau karena isolasi terpusat atau diisolasi di rumah masing-masing.
Harus didukung. Semuanya itu juga tetap ada plus minusnya. Oke. Sejauh mereka bisa tertib, konsisten, disiplin, menjalankan protokol, ini semua bisa ditangani. Iya, jadi kalau sudah sampai ke daerah, kebijakan ini harus didukung dengan aturan yang baku, begitu tidak boleh hanya sebatas imbauan lagi. Tadi seperti yang diusulkan tadi. Harus jadi norma, Desi. Jadi Oke. kalau kita bicara himbauan ini kan per hari ini sulit ya. Saya kira pemerintah daerah, yang tadi saya bilang itu ajak DPRD, Oke. ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, segera duduk, atur, ini menjadi norma sosial. Yang itu juga dijaga dari aspek sosialnya, misalnya tokoh agama juga ambil peran, tokoh adat ambil peran. Kemudian itu penegakan hukumnya kita minta polisi, kemudian misalnya dengan hansip dan seterusnya itu juga mereka juga jalan di bawah. Nah kalau semua orang bergerak itu masyarakat pasti disiplin. Oke. Baik. Oke, baik. Jadi sekali lagi jangan ditolak, tetapi kita bersama bekerja membantu pemerintah untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ini, Bang Mik ya. Ya, yang penting kalau mereka sudah sampai ke kampung ya, sudah sampai di daerah itu, mereka saudara kita loh ya. Oke. Jadi jangan mereka tiba itu dianggap sebagai orang yang ditakutkan, dikhawatirkan. Stigma ini harus Mereka itu berubah. saudara kita juga, yang belum tentu juga dia kena. Karena masih dugaan Jadi semua. kalau dugaan semua, dan kalaupun dia kena juga jangan takut, ada caranya. Kalau orang-orang mereka yang bisa, ini umumnya ya, kalau orang yang sudah bisa bergerak perjalanan darat laut itu, berarti fisiknya relatif bagus ya. Nah mereka tiba juga itu mereka isolasi mandiri. Kalau paling buruk mereka misalnya positif, ya udah taruh mereka di satu rumah itu sampai 14 hari sampai 1 bulan. Baru sudah negatif lagi, sudah bersih kan? Oke. Jadi kita tetap waspada, tapi jangan panik. Atur dengan sesuai protokol yang pemerintah atur itu pasti bisa. Oke, baik. Kita pasti bisa begitu, Bang ya. Pasti bisa. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama RRI pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Baik, Desi. work from home Selamat ya. pagi. Ya. Ya, baik. Terima kasih.